Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, khatib ingin mengajak kepada hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ketakwaan menjadi penting karena dengan takwa ilmu makin bermanfaat, dengan takwa rezeki makin berkah. Insya Allah dengan ketakwaan kita akan hidup lebih tenang dan lebih damai lagi. Hadirin yang berbahagia, khatib akan mengambil tema tentang Al-Quran sebagai inspirasi dalam ilmu pengetahuan. Al-Quran seperti kita ketahui bukan hanya berisi tentang bagaimana cara beribadah. Al-Quran berisi bukan hanya bagaimana mengatur hubungan sosial. Al-Quran bukan hanya mengisi bagaimana akhlak seorang muslim. Tapi Al-Quran juga berbicara tentang ilmu pengetahuan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menginformasikan, menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagaimana kita harus mempelajari ilmu pengetahuan. Seperti bahkan di surat yang pertama yang diterima oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq 5 ayat pertama, itu penuh dengan nilai-nilai edukasi yang luar biasa. Di sana kita diharuskan untuk membaca, menulis, dan meneliti. Ketika malaikat Jibril datang ke puncak Jabal Nur, di sana ada Gua Hiro, dan di sanalah Rasulullah sering berkontemplasi, merenungkan bagaimana kehidupan jahiliyah yang ada di Mekah tersebut. Tiba-tiba malaikat Jibril datang memeluk erat Rasulullah sampai Rasulullah terasa sesak, dan malaikat Jibril menyuruh membaca Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali. Mama Nabi Qari, apa yang harus dibaca? Rasulullah tidak tahu harus membaca apa. Dan malaikat Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan kolam, dengan pena, dan mengajarkan manusia dari ketidaktahuannya. Dari 5 ayat yang pertama inilah, maka kita melihat, kita disuruh membaca, kita disuruh menulis, dan kita disuruh meneliti, mempelajari. Luar biasa. Tidak ada kitab suci yang lain yang mengajarkan di ayat pertama, di pertama kali diturunkan dengan menyuruh membaca. Saya iseng-iseng sebelum naik ke mimbar ini, iseng-iseng buka ChatGPT, nanya ke ChatGPT, apakah ada kitab suci, Alkitab, Injil, Taurat yang di awal mengajak manusia untuk membaca? Ditanya, jawabannya tidak ada. Yang ada hanya dalam Islam. Di Taurat dan di Injil itu hampir sama tentang asal-usul kejadian di awal itu. Bahkan di Buddha lebih jauh lagi. Di sana tentang Agni, yaitu api. Tapi di Islam, Iqra, baca.
Ini menunjukkan bahwa perhatian Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan luar biasa. Bahkan banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Setidaknya ada 750 ayat yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan di langit, astronomi, pesawat terbang, di bumi, geografi, ilmu alam, ilmu biologi, dan lain-lainnya. Bahkan ilmu tentang manusia, tentang kesehatan, kedokteran, ada semua dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menginspirasi dan memotivasi kita untuk belajar. Bahkan yang mencengangkan, kalau bapak-bapak buka YouTube silahkan. Di sana ada teori Big Bang yang oleh Stephen Hawking. Di sana diilustrasikan luar biasa. Teori Big Bang itu bagaimana kejadian tata surya ini. Dan di sana sangat relevan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga banyak orang ingin mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu kitab apa? Dari sana orang-orang barat kemudian banyak mempelajari Al-Quran. Dan akhirnya banyak yang masuk Islam. Di medsos sudah tersebar betapa Al-Quran itu sangat ilmiah. Dan tidak ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan sains dan teknologi. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Mungkin Bapak sudah baca, sudah tahu bagaimana kelahiran sekulerisme di Barat. Itu diakibatkan karena para cendekiawan, para ilmuwan tidak percaya lagi kepada gereja. Yang gereja pada waktu itu sangat mendominasi bagaimana narasi-narasi keilmuan. Sehingga apabila ada hasil penelitian para ilmuwan yang bertentangan dengan gereja, masuk penjara. Contohnya Galileo. Bagaimana dia menemukan teori-teori yang luar biasa. Teori heliosentris. Kemudian bertentangan dengan teori-teori yang ada di gereja. Sehingga mulai itulah makin banyak para ilmuwan tidak percaya lagi ke gereja. Dan di sanalah gereja hanya mengurus tentang akhirat. Gereja hanya mengurus lahir kebaktian, meninggal, kemudian atau perkawinan di gereja. Hanya itu saja. Tapi dalam Islam tidak ada ceritanya bahwa ilmu pengetahuan bertabrakan dengan sains dan teknologi. Justru makin ke sini dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa, maka semakin ketahuan, semakin ditemukan banyak relevansinya temuan-temuan itu dengan Al-Quran. Luar biasa. Ini menunjukkan apa? Bahwa Islam bukan sembarang agama. Al-Quran bukan Muhammadisme yang oleh para ilmuwan Barat yang menyerang Islam menyebutkan bahwa Al-Quran itu Muhammadisme. Ismunya Muhammad, buatan Muhammad yang ditulis menjadi Al-Quran. Tidak ada, bahkan ketika Rasulullah menerima Al-Quran, Iqra disuruh membaca, tidak tahu apa yang harus dibaca. Ini menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran yang tidak akan bertentangan selamanya dengan sains dan teknologi. Hadirin yang berbahagia, di dalam ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, malam dan siang, itu adalah ayat-ayat Allah bagi orang-orang ulul albab. Apa itu ulul albab? Diteruskan alladzina yadkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang berzikir ketika berdiri, ketika duduk, kemudian ketika berbaring. Dan mereka tidak lupa memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi ini. Luar biasa, itulah ulul albab. Jadi bapak-bapak semua di sini ulul albab. Ketika bapak malam-malam melihat bintang, memikirkan bagaimana bintang itu begitu indah. Jauhnya berapa kilometer atau miliar dengan kilometer cahaya dihitungnya. Bagaimana bulan ini tiba-tiba sudah bulan yang tanggal 13, 14 seperti ini. Bagaimana memikir hal-hal seperti itu? Bapak ulul albab. Bapak sedang berbaring, kemudian memikirkan ciptaan Allah. Bapak ulul albab. Bapak sedang duduk, memikirkan ciptaan Allah. Bapak ulul albab. Bahkan ketika sedang hiking, salah satu program di Darul Hikam itu ada morning hiking. Kita membawa anak-anak dan siapapun orang tua
program itu dibawa jalan-jalan ke gunung, melihat kebun teh, kemudian kita merenungkan bagaimana Allah menciptakan kebun teh yang sangat indah. Bagaimana ada air terjun yang luar biasa indahnya. Kemudian kita cocokkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itulah ulul albab. Apalagi kita mempelajari ayat-ayat kauniyah. Bukan lagi ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah sangat penting, tapi akan jauh lebih penting. Mohon maaf, akan sama pentingnya dengan ayat-ayat kauniyah. Untuk apa itu? Untuk meningkatkan keimanan. Ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang ada di alam ini, yang tidak ada secara khusus dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutnya kauliyah. Tapi kita mempelajari alam disebut ayat-ayat kauniyah. Dan kedua ayat inilah yang harus kita pelajari sehingga umat Islam bisa menjadi lebih maju. Umat Islam dulu, kenapa dulu bisa menguasai dunia? Bahkan Eropa terkuasai. Jejak-jejaknya sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak ke Spanyol, kalau Bapak ke Portugis, itu ada jejak-jejak kekuasaan Islam di sana. Dan di sanalah universitas-universitas Islam yang hebat, melahirkan para cendekiawan muslim yang luar biasa. Kita mengenal Ibnu Sina. Ibnu Sina seorang ahli kedokteran, tapi dia paham Al-Quran, dia paham tafsir. Karena dia memahami ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Dia mempelajari kedokteran dan buku kedokterannya Al-Qanun Al-Tib itu menjadi rujukan mahasiswa dan dosen fakultas kedokteran yang ada di Eropa sampai abad 19. Luar biasa. Kita mengenal Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu seorang sejarawan. Dia juga seorang sosiolog. Kalau kita berbicara siapa sosiolog, bapak sosiologi dunia, pasti orang-orang jurusan sosiologi atau ilmu sosial akan mengatakan Immanuel Kant. Tapi sesungguhnya 500 tahun sebelumnya itu sudah muncul, yaitu yang bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membuat buku yang berjudul Muqaddimah, menjelaskan bagaimana teori-teori sosial tercipta, bagaimana negara ini agar aman, bagaimana negara ini agar maju. Ada teori-teorinya dalam Muqaddimah. Kemudian dirujuk sampai sekarang. Itulah bapak sosiologi yang sesungguhnya, bukan Immanuel Kant atau yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, lalu kita harus bagaimana? Nah, karena itulah langkah kita adalah bagaimana mempelajari ilmu-ilmu kauliyah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kita juga mempelajari ilmu-ilmu kauniyah yang ada di alam. Insya Allah anak-anak kami di Darul Hikam sudah mengintegrasikan bagaimana ilmu-ilmu yang ada di alam ini. Kemudian bagaimana landasan-landasan dalam Al-Qurannya. Al-Quran harus dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan keilmuan. Al-Quran harus menjadi syibgoh, menjadi pencelup bagaimana ilmu itu dikembangkan. Jangan sampai nanti secara aksiologis dalam filsafat, yaitu nilai gunanya, menjadi destruktif. Ketika menciptakan suatu keilmuan, kemudian ilmu itu dijadikan sebagai penghancur. Menciptakan nuklir menjadi bom nuklir yang menghancurkan umat manusia. Bukan untuk energi, bukan untuk memudahkan manusia, tapi menghancurkan. Jadi jangan sampai ilmu-ilmu yang diciptakan itu secara aksiologis nanti nilai gunanya menjadi destruktif yang membahayakan. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita renungkan betapa pengembangan keilmuan itu harus dilandasi dengan Al-Quran, harus dilandasi dengan iman. Kenapa demikian? Agar nanti nilai gunanya bisa betul-betul untuk kemaslahatan dunia, untuk kemanfaatan umat manusia. Jangan sampai terjadi destruktif dalam pengembangan keilmuan. Misalnya
seorang menciptakan inseminasi buatan, atau seorang menciptakan teori cloning, ilmu cloning, kemudian mereka menciptakan manusia-manusia yang sama. Itu melanggar etika keilmuan. Jangan sampai seperti itu. Atau menciptakan robot-robot yang sekarang sudah seperti manusia, cuma tidak punya perasaan. Tapi ketika ditanya bisa menjawab luar biasa, bahkan berkencan pun luar biasa. Tapi hatinya beda. Mereka hatinya mesin, kita bukan mesin. Karena itulah ini harus hati-hati. Hati-hati dalam pengembangan keilmuan, ada plus, ada minus. Ada maslahat, ada madorot. Kita sebagai umat Islam harus tahu di mana batas-batas etika dalam pengembangan keilmuan. Tentu saja yang menjadi dasar adalah Al-Quran, Al-Hadis. Karena itulah Al-Quran sudah menyampaikan, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Berilmu disandingkan. Artinya apa? Derajat akan diangkat ketika orang itu beriman dan berilmu. Ketika beriman dalam mengembangkan keilmuan, dia akan tahu etikanya sampai di mana. Tidak akan ada etika Islami yang dilanggar. Sehingga ilmunya tidak dijadikan utak-atik untuk korupsi. Ilmunya tidak akan jadi utak-atik untuk menjudol. Ilmunya tidak akan diutak-atik untuk hal-hal yang menipu. Itulah iman dan ilmu itu harus bersama-sama. Sehingga menghasilkan manusia-manusia unggul. Dan insya Allah ketika kita bisa dari keluarga menciptakan itu, secara komunitas, RT, RW, sekolah, lembaga, dimanapun berada, dan menghasilkan orang-orang yang beriman dan berilmu, insya Allah umat Islam akan kembali untuk maju memimpin dunia seperti yang telah disaksikan dalam sejarah peradaban Islam kita. Hadirin yang berbahagia, itulah renungan di khutbah kedua ini. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anjilna munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.